Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang baru mengklik video ini. Selamat datang di channel saya, channel Surizaro Medeva. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita anak-anak. Namun sebelumnya, mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar di kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema 2 ya. Tema 2 subtema 1 pembelajaran pertama. Semangat terus ya, jangan kendor semangatnya. Walaupun dalam keadaan begini, kita tetap semangat. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi anak-anak, proklamasi kemerdekaan itu menjadi satu sejarah bagi negara kita, bagi perjuangan bangsa negara kita. Walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, agama, tapi kita bersatu dalam proklamasikan kemerdekaan negara kita Indonesia. Itu para pejuang-pejuang kita. Ya anak-anak ya, bentar lagi mungkin kita akan memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membaca teks proklamasi. Bagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi anak-anak, setiap tanggal 17 itu kan selalu dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, di upacara-upacara bendera. Biasanya kalau di Jakarta itu upacaranya dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dan disiarkan secara langsung di televisi ya. Atau mungkin sekarang ini karena sudah makin canggih, mungkin bisa ditonton melalui YouTube ya. Nah itu untuk teks tersebut, mari kita bacakan. Nah ini dia proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya ulangi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini anak-anak teks proklamasi negara kita yang dibacakan pada saat memproklamasikan kemerdekaan negara kita, yaitu pada 17 Agustus tahun 1945. Ini tulisannya seperti ini ya. Ini menjatakan, ini ejaan yang belum disempurnakan. Seperti ini dalam tempo jang, ini dibaca yang ini ejaan dulu ya, ejaan yang belum disempurnakan. Demikian anak-anak, teks proklamasi kita pasti kita terus lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan kita hari ini.
Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya anak-anaknya, diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi itu ditulis anak-anak di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Bonjol nomor 1. Ini sekarang anak-anaknya kalau kita lihat di gambar ini, gambar itu kurang jelas. Kalau kita lihat ini Museum Perumusan Naskah Proklamasi Indonesia. Jadi ini terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di sini di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Ini sebenarnya orang Jepang, tapi dia sangat mendukung Indonesia merdeka. Nah, para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini Insinyur Soekarno, ya, Dr. Radus Muhammad Hatta, ya, dan Mr. Ahmad Subarjo. Ini Ahmad Subarjo, ya. Foto-foto mereka, foto-foto para penulis atau para penyusun teks proklamasi pada waktu itu. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, dan itu hadir pula BM Diah dan Sayuti Meli, Soekarni dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang mendatangani proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini Soekarni ini mengusulkan agar teks proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Dr. Radus Muhammad Hatta, ya, atas nama bangsa Indonesia. Jadi itu anak-anak yang mengusulkan. Ini Bapak Soekarni, dan teks proklamasi itu diketik oleh Sayuti Meli. Nah, ini anak-anak para pejuang-pejuang kita dulu yang menyusun teks proklamasi dan yang menandatanganinya, serta yang mengetiknya, serta yang mengusulkan. Dan di rumah siapa ini harus diingat, ya, ini sejarah perjuangan bangsa kita. Nah, anak-anak mengerti, ya? Ayo kita tetap semangat. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Penggasaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Pragodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, nah ini Ibu Fatmawati, dicilangkan, ya, jadi diingat itu dibacakannya di mana? Di Jalan Penggasaan Timur nomor 56. Situ dibacakan proklamasi kemerdekaan negara kita, yaitu negara Indonesia, pada pukul 10 pagi, dan bendera merah putih dikibarkan yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ya, itu anak-anak. Jadi sejarah ini, sejarah bangsa kita ini jangan kita lupakan. Kita harus menghargai, ya, jasa-jasa para pahlawan kita. Berdasarkan teks tersebut, anak-anak, istilah peta pikiran beruntung agar kalian ini dalam tugas kita. Di peta pikiran ini namanya anak-anak peta pikiran, ya. Di sini ada kata tanya, ini semua berisi kata tanya. Tapi di tengah-tengah ini yaitu judul tadi, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita buat tanda tanya apa itu biasanya kan namanya
menjelaskan orang, ya, keadaan, ya. Tuh, contoh ini apa yang dilakukan istri Soekarno itu, ya. Saya kasih contoh, anak bisa nanti mengerjakan yang lain, ya. Nah, ini dua, mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Kita tadi sudah baca mengapa menyerah, karena Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu atau tentara Amerika, ya. Yang kata tanya siapa di sini Bapak buat, ya. Anak-anak nanti bisa melihat, ya, teksnya kembali dan dibuat pertanyaan yang lain, jangan terus ditiru, ya. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Siapa tadi? Sayuti Meli. Di mana teks proklamasi dibuat? Di rumah siapa tadi? Ya, kita balik ke belakang, harus kita lihat, ya. Siapa tadi? Di rumah Tashida Maeda, ya, tadi orang Jepang, ya. Nah, kapan kota Hiroshima dibom? Nah, itu dilihat di jawabannya di belakang, ya. Kapan itu berarti menanyakan waktu. Kalau di mana tadi menanyakan apa? Tempat, ya, atau keadaan sesuatu, ya. Terus bagaimana proses penulisan teks proklamasi? Ini menjelaskan situasi atau menanyakan situasi pada saat-saat tertentu, ada pada saat cerita. Nah, itu anak-anak, kalian tetap belajar, ya, semangat, ya. Ini nanti bisa kalian menemani untuk membuat pertanyaan sehingga proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kita bisa, atau anak-anak bisa lebih memahaminya, ya. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Jadi anak-anak, pada waktu itu kita itu orang Indonesia, bangsa kita itu tidak ada perbedaan daerah, tidak ada perbedaan agama, kita tidak ada perbedaan suku bangsa. Itu tidak menjadi penghalang generasi muda dan generasi tua pada waktu itu berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha proklamasi kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan anak-anak. Nah, hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan, ya. Nah, tahukah kamu bahwa proklamasi memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Anda tahu tidak apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Ayo mari kita cari tahu. Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia: satu, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Yang paling lama itu anak-anak yaitu negara Belanda, 350 tahun atau 3,5 abad. Dan Jepang itu kira-kira 3 tahun setengah. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kedua, pengakuan kepada dunia luar, ya. Yang kedua, dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau disebut de jure. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Jadi itu anak-anak ada 3 dan masih ada lagi, yaitu keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada
negara lain. Dongkrak sejarah negara Indonesia. Pemecahan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi itu manfaatnya anak-anaknya bagi kita semua sampai dengan sekarang ini. Apa makna proklamasi kemerdekaan menurutmu? Menurut anak apa? Ya, menurut kalian apa? Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan menurutmu. Ya, nanti anak tulis ya. Nah, coba satu ya. Makna proklamasi kemerdekaan menurut saya adalah satu, berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, anak bisa ya jawab ya, dibaca kembali tadi tentang teks ya, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah kamu bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Masih ingat kamu pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit ditunjuk? Pepatah ini mempunyai makna apabila kita berada di tempat yang baru, kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima hidup berdampingan dengan Tuhan. Ini juga berlaku pada tumbuhan ya. Keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Ini anak-anak bunga ternyata kita belajar ini bagaimana tumbuhan itu beradaptasi atau menyesuaikan diri. Ini bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai ini tumbuh di air? Diri tanaman ini memiliki akar di bawah air anak-anak. Tangkai daunnya tumbuh berjalan sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan ke akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Ya, itu anak-anaknya cara teratai menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pilihlah salah satu tanaman lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut ini. Nah, ini anak-anak bunga teratai ya. Nih, saya coba ya. Kata mengapung. Mengapa bunga teratai bisa mengapung? Anak bisa menjawab ya. Nanti anak-anak bisa menjawab ya. Seperti tumbuhan, manusia memiliki cara berbeda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, dan kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan itu merupakan anugerah. Jadi anak-anak, perbedaan itu suatu anugerah daripada Tuhan. Coba kalau anak-anak itu sama tanya semula. Kita nggak bisa membeda-bedakan, maka perbedaan itu membuat kita saling mengenal, saling menghargai. Itu adalah anugerah daripada Tuhan yang harus kita syukuri. Mungkin anak-anak teman kita pada hari ini, sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa sesuai ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa lain. Amin. Berdoa selesai. Dan kali lagi Bapak, maaf ada kekurangan, maaf dari membaca. Bagi saya minta maaf. Sebelum kita akan berpisah, saya
kita senantiasa untuk kita melaksanakan prokes 3M atau protokol kesehatan 3M. Apa itu? Itu mencuci tangan sabun, air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, jarak. Dan anak-anak, terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan